UPT SMA Negeri 1 Bone terletak di pusat kota Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Menjadi salah satu sekolah yang paling banyak diminati oleh murid dan masyarakat, mendorong UPT SMA Negeri 1 Bone selalu menerapkan metode dan strategi yang bervariasi untuk meningkatkan kualitas layanan, termasuk cara memenuhi kebutuhan murid yang memiliki karakteristik beragam demi mewujudkan murid yang merdeka belajar. Salam dan bahagia untuk Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, saya Suryaningsi, Guru Kimia UPT SMA Negeri 1 Bone. Pernahkah Bapak dan Ibu Guru berpikir bagaimana cara mengelompokkan murid sesuai dengan kemampuannya? Dengan cara apa kita dapat membantu murid untuk semakin termotivasi dalam belajar? Seperti apa pembelajaran yang dapat mendorong murid untuk mendemonstrasikan hasil belajarnya? Pada pembelajaran kimia, murid lebih sering didapati bermain game saat pembelajaran, tidak percaya diri, bahkan terlihat mengantuk saat belajar. Keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran tentunya sangat dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Namun, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Murid dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, menggunakan sumber belajar yang beragam. Dalam hal ini, guru memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi kebutuhan murid yang beragam seperti minat belajar, kesiapan belajar murid, dan profil belajar murid. Untuk itu, saya terdorong untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak, termasuk dengan rekan guru BK. Hal ini untuk mengetahui mengenai gaya belajar murid. Saya juga mengunjungi ruang perpustakaan dan berdiskusi dengan kepala perpustakaan untuk mengetahui minat murid, agar sebagai guru kimia saya mampu meningkatkan motivasi belajar murid. Video kali ini, saya melakukan pembelajaran yang berfokus pada diferensiasi konten dan diferensiasi proses pada murid kelas 12 MIPA 4 UPT SMA Negeri 1 Bone, topik reaksi reduksi dan oksidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya, reaksi redoks bukanlah hal yang sulit untuk dipelajari oleh murid, karena banyak kaitannya dengan berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan awal, saya mengukur kemampuan kognitif murid menggunakan asesmen awal pembelajaran berbasis fitur Google Form. Dan selanjutnya, murid dikelompokkan berdasarkan kesiapan belajar dan profil belajarnya. Sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, saya menyiapkan bakara yang berfokus pada diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Pada diferensiasi konten, saya menyiapkan bahan ajar kreatif, baik yang disusun sendiri maupun menggunakan inspirasi yang berada pada platform Merdeka Mengajar. Proses peristiwa redoks yang Untuk menghilangkan rasa bosan dan kejenuhan murid, saya juga menggunakan ice breaking. Nah, jadi pada proses diskusi ini, masing-masing kelompok akan mengkaji proses peristiwa. Bagi murid yang memiliki kesiapan belajar cukup memahami, diberikan latihan soal menyetarakan reaksi redoks menggunakan kartu reaksi kimia. Dan jika murid mengalami kesulitan, dapat melihat LKPM yang telah disiapkan. Murid juga dapat menonton video YouTube, menggambar sesuai dengan minatnya, bahkan belajar menggunakan e-book dalam bentuk komik pembelajaran. Bagi murid yang sudah mahir, dapat belajar secara mandiri dan mengerjakan soal-soal berbasis HOTS pada bahan presentasi interaktif berbasis 3D atau augmented reality. Pada tahap selanjutnya, murid dengan kesiapan belajar mahir
dapat menjadi tutor di kelompoknya masing-masing. Selain itu, saya juga melakukan pendampingan kepada murid yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya, murid diberikan kesempatan mendemonstrasikan hasil belajarnya. Oksigen oleh suatu unsur yang ada pada anoda, yang dimana Pada bagian akhir pembelajaran, untuk mengukur perkembangan belajar murid, dilakukan asesmen berupa tes akhir pertemuan menggunakan aplikasi ClassPoint. Pembelajaran diferensiasi berbasis Bakara memberikan hasil yang efektif. selama ini saya takut belajar kimia karena terlalu banyak reaksi yang harus saya pelajari. Tetapi setelah melakukan pembelajaran dan pendekatan melalui gaya belajar saya, ternyata itu semua sangat menyenangkan. Pada saat belajar kimia bersama Ibu Uya, saya dan teman-teman merasa senang dan mudah memahami pelajaran yang dijelaskan di kelas. Dan kimia itu mengasihkan bersama Bu Uya. Demikianlah video inovasi pembelajaran yang saya lakukan di kelas 12 MIPA 4 UPT SMA Negeri 1 Bone. Sebagai guru, saya menyadari bahwa kebermanfaatan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita berikan kepada murid, namun seberapa bermanfaat hal tersebut yang kita lakukan untuk mendorong murid kita selalu berkarya menuju merdeka belajar.